Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan ke-NU-an. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sumber ajaran Aswajah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Namun sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini tentang sumber ajaran Aswajah. Yang pertama adalah menjelaskan penentuan hukum berdasarkan cara mencari pemecahan masalah. Yang kedua adalah mengartikan istilah dalam sumber ajaran Aswajah. Dan yang ketiga adalah menyebutkan 3 madhab pengambilan sumber hukum Aswajah. Ini ya 3 capaian kompetensi dasar yang akan kita laksanakan. Cara menentukan hukum dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dalam tradisi Jam'iyah Nahdlatul Ulama sangat bergantung pada cara mencari pemecahan masalahnya. Terdapat beberapa cara pemecahan masalah dalam tradisi NU, yaitu yang pertama adalah maudhu'iyah atau tematik, yaitu mencari penjelasan permasalahan disesuaikan berdasarkan temanya. Jadi kalau ada istilah maudhu'iyah artinya adalah tematik. Jadi tidak secara umum tapi secara khusus per tema. Yang kedua adalah konuniyah, artinya terapan, yakni hampir sama dengan cara maudhu'iyah. Konuniyah menggabungkan beberapa jenis keilmuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Misalnya ketika akan membuat sebuah peraturan daerah, pemimpin daerah mempertimbangkan kaidah fikih, mempertimbangkan politik, ekonomi, dan keadaan masyarakat. Ini adalah istilah konuniyah, ya, penentuan hukum menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga yaitu waqi'iyah, kasuistik. Apa itu waqi'iyah? Yaitu cara yang digunakan untuk menghadapi masalah yang tidak kompleks atau sederhana. Untuk menyelesaikannya cukup mengutip salah satu sumber hukum yang sudah ada. Jadi sudah ada aturan hukumnya, tinggal merujuk ke sana. Berikut ini akan dijelaskan cara mencari sumber untuk dijadikan dasar dalam memecahkan masalah yang menjadi tradisi keagamaan NU. Yang pertama adalah madhab qauli. Pendapat atau pandangan keagamaan ulama Ahlussunnah wal Jamaah dikutip atau diambil secara utuh, seperti mengutip dari kitab Al-Iqtisad fi I'tiqad karangan Abu Hamid Al-Ghazali yang menjabarkan akidah Asy'ariyah, atau kitab yang menghimpun kaul atau pendapat perkataan Imam Syafi'i. Apabila kita ingin memperluas atau memperdalam pemahaman pandangan agama, merujuk
atau berdasarkan kepada kitab syarah, penjelas atau komentar yang disusun oleh ulama aswaja dalam madhab yang sama, seperti kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi yang mengulang pandangan fikih Imam Syairozi dalam Al-Muhadzab. Agar terjaga keutuhan pandangan dalam sebuah madhab, kita harus menghindari pengutipan pendapat atau qaul dari kitab yang penulisnya bermadhab lain. Misalnya, kita tidak boleh mengutip pendapat Imam Malik dari kitab Fiqh Sunnah karya Said Sabiq. Kita juga tidak boleh mengutip sarah hadis Ibnu Daqiq Al-Id berjudul Muntaqal Akhbar dari ulasan Asy-Syaukani dalam Nail Autar. Ini ya, jadi tidak boleh dicampur-campur dalam mengutip sebuah pendapat. Yang kedua adalah madhab manhaji. Dalam membahas masalah kausuistik atau menggunakan cara waqi'iyah, seringkali kita perlu menyertakan dalil sumber hukum atau nas syar'i yang digunakan dapat berupa kutipan ayat Al-Quran atau diambil dari hadis atau sunnah. Berikut langkah-langkah cara mengutip yang dianjurkan. Pertama, kutipan ayat dari mushaf dengan Rosam Usmani, lengkap petunjuk nama surat dan nomor urut ayat, menyertakan terjemahan standar Departemen Agama Republik Indonesia, kutip juga tafsir ayat tersebut oleh ahli tafsir yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kitab tafsir yang diakui keunggulannya atau muktabar. Jadi istilah muktabar itu yang diakui keunggulannya. Keunggulan tafsir bisa ditelusuri dari sumber dan media yang digunakan untuk membantu dalam menafsirkan. Selain itu perlu diperhatikan pula cara penerapan kaidah penetapan hukum istimbat atas nas ungkapan Al-Quran. Kesungguhan mufasir sebagai ulama aswaja atau sunni diperlukan sebagai jaminan atas mutu penafsiran dan pertakwilan. Itu yang pertama. Yang kedua, penukilan matan atau matan hadis harus berasal dari kitab usul hadis standar dengan mencantumkan narasumber Nabi serta nama periwayat, muharrij atau kolektor, penggunaan sunnah sebagai dalil hukum hujjah harus mempertimbangkan apakah sunat yang dimaksud sahih, hasan, atau dhaif. Pengambilan kesimpulan mengenai isi sebuah hadis berdasarkan pada pembahasan disampaikan oleh ahli hadis yang dalam keagamaannya diakui sebagai sunni. Ketiga, mengutipkan kesepakatan ulama ijma serta perlu memisahkan antara kesepakatan para sahabat yang diakui tertinggi kekuatan alasan hukumnya dan kesepakatan para ulama pemikir setelah zaman sahabat atau ijma mujtahidin. Sumber pengutipan ijma sebaiknya mengacu pada kitab karya ulama yang diakui seperti Imam Nawawi dan lain-lain. Itu ya, jadi ini adalah pembahasan tentang cara pengutipan sumber ajaran aswaja. Ada berapa tadi anak-anak? Ya, yang pertama beberapa pemecahan masalah ada 3 ya, ada maudhu'iyah, konuniyah, waqi'iyah. Terus memecahkan masalah dalam tradisi NU ada 2 ya. Mencari sumber yang pertama madhab qauli yaitu dikutip dari
ucapan atau pendapat para ulama. Yang kedua adalah madhab manhaji, yaitu berdasarkan kasuistik atau menggunakan cara waƙiyah terapan. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang belum paham bisa ditanyakan, ditulis di kolom komentar di bawah video ini. Itu saja dari saya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.